Kita kan hidup karena harus ngerjain urusan badan kan, kalau enggak kan kita mati kan, nggak makan, nggak minum, nggak kerja gitu kan. Ketika semua itu udah diambil alih sama kecerdasan buatan, ya kerjaannya kita harusnya kembali ke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas bukunya Yuval Noah Harari. Nanti teman-teman cari sendiri aja. Nah, di buku ini Yuval Noah Harari tuh ngasih sebuah gambar nih. Dikasih keterangannya seperti ini. Otak sebagai komputer, komputer sebagai otak. Kecerdasan artifisial kini siap melampaui kecerdasan manusia. Nah, yang mau kita bahas adalah apakah kita perlu khawatir ketika kecerdasan artifisial itu melampaui kecerdasan manusia seperti yang dibilang di sini kan? Enggak sih sebenarnya. Soalnya ibaratnya kecerdasan itu manusia itu lebih tinggi gitu daripada kecerdasan lain gitu kan. Yang menciptakan aja manusia gitu kan. Hmm. Daripada kecerdasan itu sendiri gitu. Jadi kalau bagi aku ya, ini tuh pendapat pribadi nih. Bagi aku kecerdasan artifisial itu nanti suatu ketika akan malah bermanfaat gitu loh buat kita. Meskipun emang bener ya, pekerjaan pasti bakal hilang gitu kan. Sekarang aja udah mulai kan, banyak pekerjaan yang udah nggak kepake gitu, kayak teller bank gitu kan. Terus bahkan ada pembawa acara yang udah digantiin sama robot gitu loh. Terus nanti ke depannya juga bakal banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu loh. Digantiin sama robot dan kecerdasan buatan itu, artificial intelligence kan istilahnya, AI. Nah, dari situ justru seharusnya kita tuh kembali ke hakikat manusia gitu loh. Jadi hakikat manusia itu apa? Waktu itu kan pernah kita bahas tuh ya. Hakikat manusia itu adalah untuk beribadah kan. Nah, dari kecerdasan artifisial yang udah menguasai semua pekerjaan kita itu, udah kita serahkan aja gitu. Pokoknya urusan-urusan dunia yang berkenaan sama tubuh kita, kecerdasan artifisial itu kan kerja buat kita kan, buat ngasih makan kita gitu loh istilahnya kan. Biar kita udah nggak usah repot-repot kerja, biar AI aja yang kerja gitu loh. Nah, terus manusianya mau ngapain? Ya kita harus kembali ke hakikatnya kita, yaitu beribadah gitu loh. Ketika si AI itu udah menguasai pekerjaan kita, udah istilahnya udah ada yang ngurusin kita gitu loh. Ya kita harusnya kembali kebangkitan spiritual, harusnya tuh seperti itu gitu. Tapi benar kalau kita udah ibaratnya udah bergantung sama itu tadi kan. Kita kan nggak mungkin ibadah terus gitu kan. Pasti ada kegiatan yang lain gitu. Kalau udah diambil semua, terus kita ngapain gitu kan? Masa kita harus beribadah terus, nggak ada kegiatan yang lain gitu kan? Itu kayak ibaratnya malah menurunkan daya pikir kita gitu kan. Jadi ibaratnya males-malesan gitu. Enggak, bukan males-malesan jadinya. Kalau kita ambilnya contoh dari umat Buddha gitu kan. Umat Buddha itu kan dia pada jadi bante, pada jadi biksu itu kan dia bukan males-malesan kan. Dia itu belajar meditasi supaya mencapai itu loh, parinibbana itu yang waktu itu kita bahas. Mencapai penerangan sempurna gitu loh. Itu kan hakikatnya kita gitu. Kita nggak mau kan lahir lagi di kehidupan apapun itu. Meskipun kita lahir jadi seorang dewa gitu. Itu kita masih terus ada di siklus kehidupan itu. Masih bisa lahir mati lagi gitu. Seharusnya kalau udah ada AI, dia kan udah ngurusin kita gitu. Jadi kita udah nggak usah repot-repot ngurusin hal-hal dunia gitu loh. Karena udah diurusin sama mereka itu AI dan robot-robot yang itu. Jadi tujuan kita adalah fokus aja untuk mencapai pencerahan gitu loh. Tapi kan ibaratnya enggak semua orang seperti itu kan. Beberapa manusia kan ada yang enggak seperti itu gitu kan. Enggak taat beribadah gitu. Pasti punya kegiatan yang lain gitu. Nah, kalau dia udah nggak ada kerjaan apa-apa lagi, dia mau ngapain? Kan semuanya udah diurusin sama AI gitu. Dia kan
misalkan politik, pemerintahan, pokoknya semua udah ada yang ngurusin gitu loh. Ini tuh utopia ya. Ini tuh idealnya tuh, utopia ini. Jadi semua itu udah ada yang ngurusin gitu loh. Manusia itu udah nggak ada kerjaan gitu loh istilahnya. Semua tuh udah diurusin sama yang kecerdasan buatan itu gitu. Nah, ya berarti kitanya itu abis itu mau ngapain gitu loh. Kalau nggak beribadah. beribadah itu tadi gitu. Ini seandainya orang tidak punya pikiran yang seperti itu gitu, punya Oh iya pemikiran iya yang iya. lain, males-malesan Ya gitu itu kan. makanya ini yang aku bilang tadi itu utopia gitu loh. Jadi idealnya tuh seperti itu gitu loh. Manusia tuh karena udah nggak ada kerjaan lagi, karena udah diurusin semua sama kecerdasan buatan, ya udah manusia udah kerjaannya tuh begitu gitu loh harusnya. Kalau manusia yang berpikirnya itu ya spiritual ya. Nah kalau emang kenyataannya nggak mungkin gitu kan, mungkin manusia pasti bakal terus pengen memerintah gitu loh. Namanya juga manusia kan, nggak pernah ada puasnya kan manusia itu. Kalau dia seperti itu dan kerjaannya mereka itu sebenarnya udah diambil alih sama AI, ya udah mereka yang bakalan ketinggalan gitu loh. Mereka yang bakalan terjerumus gitu istilahnya nanti. Karena ketika mereka udah nggak ada kerjaan lagi dan mereka masih pengen kerja, ya otomatis mereka bakal stres dong, ya kan? Kalau ketika mereka udah stres, ya udah mereka yang bakalan ketinggalan kereta loh, istilahnya seperti itu gitu. Ya yang paling bagus ketika semua udah diambil alih sama kecerdasan buatan, ya yang paling bagus kita harusnya kembali ke hakikatnya kita gitu loh. Spiritual, karena kita itu kan nggak mungkin kan hidup terus selamanya sebagai manusia kan. Nah, kalau mereka udah mengambil alih ya udah kita kembali lagi ke kehidupan spiritual gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari gambar yang disuguhkan Yuval Noah Harari ini, ketika kecerdasan artifisial siap melampaui kecerdasan manusia, apakah kita harus takut? Jangan. Justru kita harusnya seneng gitu loh. Kita harus mengharapkan supaya kita itu kembali ke hakikatnya kita gitu loh. Menjalani kehidupan spiritual supaya kerjaan yang selama ini membebani kita gitu kan. Kita kan hidup karena harus ngerjain urusan badan kan. Kalau enggak kan kita mati kan, nggak makan, nggak minum, nggak kerja gitu kan. Ketika semua itu udah diambil alih sama kecerdasan buatan, ya kerjaannya kita harusnya kembali ke kerjaan spiritual kita gitu loh, melatih batinnya kita supaya kita udah nggak ada lagi kelahiran di kehidupan manapun lagi gitu. Jadi kalau kita udah dapat kecerdasan buatan itu tadi, bisa melakukan pekerjaan kita gitu kan, jadi kita nggak usah malas-malasan lagi gitu kan, tapi kita harus mendekatkan lagi beratnya kepada Tuhan gitu kan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.